Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Menanam Ali Kocok Senada dengan NIP 512421034 akan melakukan video pembelajaran tentang kearifan lokal suku Samin dan pengelolaan lingkungannya. Nah, di sini saya akan memaparkan materi tentang kearifan lokal suku Samin dan pengelolaan lingkungannya untuk penugasan etika lingkungan. Nah, budaya khas Kabupaten Blora adalah budaya Samin yang diajarkan oleh Samin Soero Sentikno pada tahun 1890 kepada masyarakat di perbatasan antara Jawa Tengah dan Jawa Timur. Nah, dalam Manunggaling Kawula Gusti atau Sangkan Paraning Dumadi, Samin Soero Sentiko atau Raden Kohar menyebarkan penyebaran yang masih dianggap misterius pada masa paksaan Belanda. Nah, dengan kata lain, di mana orang itu memulai, mengapa dan siapa di hari ini, dan di mana makna hidup dan kemana dia menuju, seluruh sikap tidak percaya pada sesuatu ketika bisa dibuktikan. Nah, pemahaman masyarakat Samin mendukung nilai dan norma kehidupan, serta menjaga dan melindungi lingkungan alam. Nah, masyarakat Samin adalah kelompok masyarakat tradisional yang berada di perbatasan antara Jawa Tengah dan Jawa Timur dan memiliki budaya yang unik dan banyak nilai tradisional. Nah, kelompok ini merupakan kelompok masyarakat yang menganut ajaran Samin Surosentiko yang lahir pada masa penjajahan Belanda. Nah, gerakan Samin lahir karena perlawanan terhadap pemerintah kolonial penjajah yang gagal dalam mengelola tanah. Nah, penentangan mereka ditujukan kepada segala sesuatu yang harus dibayar oleh pemerintah Belanda, termasuk pajak. Karena doktrin dan sikap anti pemerintahnya, bagi masyarakat Samin karena membentuk tatanan dan adanya sendiri yang sedikit berbeda dengan kebanyakan orang Jawa pada umumnya. Nah, Samin menyebut alam yang mereka tinggali saat ini sebagai kerajaan dunia atau alam dunia, dan kerajaan yang kemudian mereka tempati disebut kerajaan abadi. Juga memahami keberadaan alam semesta besar dan alam semesta kecil. Nah, alam semesta yang meliputi langit, bumi, dan segala isinya disebut alam semesta besar atau the great universe, dan alam semesta kecil, small universe, adalah diri manusia itu sendiri. Nah, alam semesta besar dan alam semesta kecil pada dasarnya sama. Alam semesta kecil adalah gambaran alam semesta besar. Nah, bumi adalah simbol seorang wanita. Dari kata-kata yang dinyanyikan ibunya di Mimi, di pundi-pundi ibu yang sangat penting. Nah, pemahaman ini menunjukkan bahwa masyarakat Samin sangat menghargai bumi dan isinya karena mereka membawa makanan dari bumi untuk kebutuhan sehari-hari. Bumi dianggap sebagai ibu yang memberi segalanya kepada anaknya. Karena bumi menyediakan aspek kehidupan manusia, itu sebabnya Samin sangat menghormati bumi. Rasa hormat mereka terhadap planet ini ditunjukkan melalui pengolahan tanah, pasokan pupuk, perawatan, dan perhatian setiap hari bagaimana merawat seorang ibu yang telah memberikan cinta dan kebesaran. Nah, langit adalah simbol seorang laki-laki. Dua langit dan bumi tidak bisa dipisah. Dua langit dan bumi bukanlah pasangan. Matahari di langit dan dalam bahasa Jawa matahari disebut sebagai srengenge dan berasal dari kata sereng, hasrat atau keinginan. Nah, matahari memancarkan energi yang mengarah ke bumi. Nah, inilah efek sinergis antara langit dan bumi membuat kehidupan di bumi dapat terus berlanjut. Nah, masyarakat Samin adalah para petani yang tinggal di desa, khususnya wilayah hutan jati. Mereka sangat menjunjung tinggi kepada sumber daya hati dan lingkungannya. Tempat tinggal di sana adalah lingkungan budidaya seperti sawah, ladang, pekarangan yang tidak seperti zaman dahulu lagi. Nah, pengetahuan orang tentang keanekaragaman tumbuhan sangat baik, terutama yang berkaitan dengan jenis tumbuhan sehari-hari. Nah, seperti makanan, obat tradisional, bahan bangunan, kayu bakar, pakan ternak, dan banyak lagi. Spesies tanaman yang jarang digunakan atau diletakkan jauh dari rumah umumnya tidak diketahui. Nah, tanaman dianggap bagian dari sandang dan pangan dalam pengetahuan masyarakat Samin. Makanan dan pakan yang digunakan untuk merujuk pada hal-hal selain manusia. Orang Samin menganggap dunia ini hanya terdiri dari dua elemen, yaitu manusia dan pakaian, serta makanan. Nah, pakaian manusia adalah semua simbol yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Bumi dengan segala isinya adalah pangan dan sandang yang disediakan oleh Yang Maha Kuasa bagi kehidupan manusia. Pandangan tentang won atau manusia dan pakaian yang dapat dimakan ini sama dengan pandangan orang dan lingkungan dalam pengetahuan. Nah, untuk pengetahuan orang Samin, flora dan fauna disebut trinitas. Ini berarti tiga bentuk, tapi satu kesatuan yang memberi kehidupan.
Bentuk pertama, seseorang adalah yang dapat berbicara, bergerak, dan berpindah tempat. Nah, bentuk kedua adalah bentuk hewan. Itu yang dapat bergerak hidup atau berpindah tempat. Nah, bentuk ketiga adalah tumbuhan yang hidup tetapi tidak dapat berjalan dan bergerak. Nah, masyarakat Samin adalah masyarakat pekerja tani. Pandangan hidup masyarakat mempengaruhi pengelolaan sumber daya alam dan lingkungannya. Ajaran Samin mengajarkan manusia untuk berbuat baik dan jujur. Mereka yakin bahwa dengan melaksanakan aturan-aturannya mereka tidak mendapatkan karmanya. Nah, ajaran Samin membimbing masyarakat untuk berbuat baik tidak hanya kepada sama manusia, tetapi juga kepada manusia lain dan alam di sekitarnya. Beberapa ajaran pandangan hidup yang berlaku pada masyarakat Samin dalam menghadapi sumber daya hati adalah pertama, prinsip kerja keras, prinsip penggunaan milik sendiri, prinsip rukun, dan prinsip berbuat baik. Nah, masyarakat Samin di desa ini masih sangat khawatir dan peduli dengan daerah sekitarnya. Percaya bahwa segala sesuatu di bumi adalah saudara. Oleh karena itu, alam dianggap memiliki nilai moral yang sama dengan manusia. Dan manusia perlu menjaga alam agar dapat hidup selaras dengan alam. Nah, lingkungan alam dan kondisi manusia saling terkait satu sama lain. Keyakinan ini masih diamalkan, dijunjung tinggi, diajarkan, dan tetap ada di zaman kita sekarang ini. Dengan memperhatikan lingkungan, masyarakat Samin mengelola lingkungan dalam budaya yang dipercaya masyarakat Samin, tradisi upaya mencakup nenek moyang Samin yang berperan penting dalam upaya lingkungan. Nah, masyarakat Samin di desa Klopo Dhuwur memiliki banyak metode dan tradisi dan masih menerapkan ajaran nenek moyang mereka dalam berhubungan dengan daerah sekitarnya. Nah, masyarakat Samin di desa Klopo Dhuwur peduli terhadap lingkungan alam. Salah satunya adalah agar masyarakat Samin tidak menebang pohon secara bersama-sama. Sebagian besar kearifan lokal tentang ajaran Saminisme dan pelestarian lingkungan hidup masyarakat Samin masih dibudidayakan dan dipraktikkan hingga saat ini. Nah, Suminer memiliki pandangan yang sangat positif terhadap lingkungan, memperlakukan alam dengan hemat, tidak memanfaatkannya, misalnya dengan membawa kayu yang cukup. Dalam pandangan Samin, sangat sederhana, tidak berlebihan, hanya itu. Tanah yang mereka lihat sebagai ibu mereka sendiri yang memberi mereka kehidupan. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan tentang kearifan lokal suku Samin dan pengelola lingkungannya. Jika ada kesalahan dalam perkataan, mohon dimaafkan. Dan semoga bisa bermanfaat bagi yang lain. Mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.